kedalaman samudera yang tak terlihat, seorang ratu cantik dan penuh misteri memutuskan untuk meninggalkan kemewahannya demi mencari cinta sejati. Tapi, apa yang terjadi ketika Nyi Roro Kidul penguasa lautan menyamar menjadi seorang wanita desa dan jatuh hati pada seorang santri sederhana? Cinta yang tak terduga ini mengungkap rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Siapkah Ilham menerima kenyataan bahwa wanita yang dia cintai bukanlah manusia biasa? Mari simak video selengkapnya. Di sebuah istana megah yang tersembunyi di dasar Samudra Hindia, Nyi Roro Kidul duduk termenung di atas singgasananya yang berkilauan dari mutiara. Ia adalah penguasa lautan, dihormati dan dipuja karena kecantikan serta kekuasaannya. Namun, di tengah segala keagungannya, hatinya merindukan sesuatu yang belum pernah ia miliki, yaitu cinta sejati. Seperti apa rasanya cinta sejati itu? Gumamnya kepada Dayang Maria, pelayan setianya. Dayang Maria memandang sang ratu dengan cemas. Ratu, cinta sejati adalah anugerah, tetapi mencarinya di dunia manusia penuh dengan risiko. Banyak yang akan memanfaatkan hati yang lembut seperti milik Anda. Nyi Roro Kidul tersenyum samar. Jika begitu, aku akan menyamar tanpa mahkota, tanpa keagungan, aku akan menjadi wanita biasa. Aku ingin seseorang yang mencintaiku karena siapa aku sebenarnya. Keputusannya telah bulat. Sang ratu meninggalkan atribut keratuannya dan berubah menjadi seorang wanita desa bernama Yona. Dengan pakaian sederhana dan selendang tenun, ia meninggalkan istananya yang megah untuk memulai perjalanan mencari cinta sejati. Tujuannya adalah pedalaman Jawa, di mana kehidupan sederhana dan ketulusan masih bersemi. Desa Jamblang, yang terletak di kaki bukit, menyambut kedatangannya. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang menyejukkan mata, dengan aliran sungai yang jernih mengalir di antara pepohonan. Penduduk desa hidup sederhana, bekerja keras dari pagi hingga petang. Yona memilih tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi desa, memperkenalkan dirinya sebagai seorang perantau yang ingin memulai hidup baru. Penduduk desa menyambutnya dengan hangat, meski bisik-bisik segera muncul di antara para ibu-ibu. Siapa wanita itu? Wajahnya seperti bukan orang biasa, tanya Burina pada tetangganya. Entahlah, tapi cara bicaranya sopan sekali. Mungkin ia dari keluarga baik-baik, jawab yang lain. Yona tetap rendah hati. Ia ikut menanam padi, mengambil air dari sungai, dan mengajar anak-anak mengaji di masjid kecil desa. Namun, di balik kesederhanaannya, ia terus mengamati. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar tulus tanpa peduli penampilan. Di desa itu, ada seorang pemuda bernama Ilham Bintang, seorang santri yang dikenal karena kebaikan hatinya. Ia mengajar di pesantren kecil yang dipimpin Kiai Sahal, sekaligus membantu ibunya yang sudah rentah. Hidupnya sederhana. Ia bekerja keras tanpa banyak bicara, menjadikan pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat sebagai prioritas utamanya. Suatu sore, Yona sedang mencuci pakaian di sungai ketika pandangannya bertemu dengan Ilham yang lewat membawa seikat kayu bakar. Ilham tersenyum sopan, dan Yona merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Mas Ilham, kenapa selalu membawa beban sendiri? Bukankah bisa meminta bantuan teman? Tanyanya. Ilham tersenyum kecil. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan membantu ibu saya? Hidup adalah saling menguatkan. Jawaban itu menggugah hati Yona. Ia mulai mencari alasan untuk berbicara lebih sering dengan Ilham, meski selalu menjaga sopan santun. Namun, Ilham tetap bersikap biasa, tidak menunjukkan ketertarikan lebih dari sekadar teman. Yona memutuskan untuk menguji ketulusan Ilham. Suatu malam, ia berpura-pura kesulitan karena kehabisan kayu bakar untuk memasak. Ketika ia mengutarakan masalahnya di depan penduduk desa, beberapa orang menawarkan bantuan sambil bercanda tentang kecantikannya. Namun, Ilham datang membawa seikat kayu tanpa banyak bicara. Semoga ini bisa membantu, Mbak Yona, katanya sambil tersenyum tulus. Terima kasih, Mas Ilham. Tapi, kenapa selalu membantu tanpa meminta imbalan? Tanya Yona penasaran. Ilham menjawab dengan tenang, kebaikan itu tugas manusia. Mbak, kita tak butuh alasan untuk melakukannya. Yona tertegun. Mungkinkah ini ketulusan yang selama ini ia cari? Namun, ia tahu, cinta sejati bukan hanya soal niat baik, tetapi juga keberanian untuk menghadapi perjalanan kehidupan bersama. Hari demi hari,
Yona semakin menyatu dengan kehidupan sederhana di desa Jamblang. Setiap pagi, ia bergabung dengan para penduduk di sawah, membantu menanam padi atau memanen hasil bumi. Malam harinya, ia sering terlihat di masjid kecil desa, mendengarkan ceramah Kiai Sahal dan bahkan belajar mengaji. Meski ia sebenarnya sudah mengetahui lebih banyak daripada yang diajarkan, ia tetap rendah hati untuk belajar bersama para santri. Kebaikan hati dan kerajinannya membuat Yona dihormati oleh penduduk desa. Namun, kecantikannya yang luar biasa terus menjadi topik pembicaraan. Banyak pemuda desa mencoba mendekatinya dengan berbagai cara, mulai dari memberikan hadiah kecil hingga melamarnya secara terang-terangan. Namun, Yona selalu menolak dengan lembut. "Terima kasih atas perhatian kalian," katanya kepada salah satu pemuda. "Namun, saat ini saya ingin fokus membantu desa ini. Belum waktunya saya memikirkan hal lain." Jawaban itu mengecewakan banyak orang. Tetapi Yona tetap teguh. Dalam hatinya, ia masih menanti seseorang yang mampu membuktikan ketulusan sejati. Seseorang seperti Ilham Bintang, yang sejauh ini hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Suatu hari, bencana melanda desa Jamblang. Hujan deras selama 3 hari tanpa henti menyebabkan sungai meluap dan banjir besar menggenangi sawah serta rumah-rumah penduduk. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, termasuk seorang janda tua bernama Mirna yang tinggal di ujung desa. Yona segera bergerak membantu. Ia mengevakuasi Mirna dan barang-barangnya ke balai desa, tempat warga mengungsi. Namun, tenaga Yona terbatas dan ia mulai kewalahan. Saat itulah Ilham Bintang datang dengan membawa beberapa karung beras dari lumbung pesantren. "Ini untuk makanan darurat. Kiai Sahal meminta saya membagikannya kepada warga yang membutuhkan," katanya sambil tersenyum. Yona memperhatikan bagaimana Ilham bekerja tanpa lelah. Ia mendirikan tenda darurat, memasak untuk para pengungsi, dan menghibur anak-anak kecil yang ketakutan. Tidak ada keluhan atau rasa sombong dalam tindakannya. Semuanya dilakukan dengan tulus untuk kebaikan bersama. Malam itu, ketika Ilham sedang duduk di bawah pohon, menatap bintang-bintang, Yona mendekatinya. "Mas Ilham, kenapa kamu selalu memikirkan orang lain sebelum dirimu sendiri?" tanyanya dengan lembut. Ilham menoleh dan tersenyum. "Karena kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan saya juga. Jika kita hidup hanya untuk diri sendiri, dunia ini tidak akan pernah menjadi tempat yang lebih baik." Kata-kata itu mengguncang hati Yona. Ia mulai yakin bahwa Ilham berbeda dari manusia lain yang pernah ia temui. Namun, ujian lain segera datang. Seorang pedagang kaya bernama Doni tiba di desa dengan membawa bahan makanan dan selimut untuk membantu korban banjir. Namun, bantuannya bukan tanpa maksud. Doni seorang duda kaya yang terkenal licik, terpesona oleh kecantikan Yona dan berusaha mendapatkan hatinya. "Yona, jika kamu mau, aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik," katanya, sambil memamerkan cincin emas di jarinya. "Kamu tak perlu hidup susah di desa ini. Ikutlah denganku ke kota. Aku akan memberikan segala yang kamu inginkan." Yona tersenyum sopan, tetapi hatinya menolak. "Terima kasih, Don. Tapi saya bahagia di sini. Hati saya sudah terikat pada desa ini." Doni tidak menyerah. Ia bahkan mencoba menyogok Ilham. "Anak muda, aku tahu kau pria baik. Aku akan memberimu sejumlah uang, asalkan kau membantuku mendapatkan gadis itu," katanya dengan nada merendahkan. Namun, Ilham menatapnya dengan tajam. "Maaf, Don. Kehormatan seorang perempuan tidak bisa dibeli dengan uang. Saya tidak akan membantu Anda." Penolakan itu membuat Doni marah. Ia mulai menyebarkan fitnah bahwa Ilham memanfaatkan kebaikan Yona untuk keuntungan pribadi. Beberapa warga mulai terpengaruh oleh ucapannya. Namun, Yona tetap teguh berdiri di pihak Ilham, yakin bahwa ketulusan hati pemuda itu tidak tergoyahkan. "Ilham adalah orang paling tulus yang pernah saya temui," tegas Yona kepada para penduduk desa yang mulai ragu. Dukungan Yona tidak hanya membersihkan nama Ilham dari fitnah, tetapi juga semakin membuat penduduk menghormatinya. Di sisi lain, hal itu juga membuat Ilham memandang Yona dengan kekaguman yang semakin dalam. Dalam dirinya, ia mulai merasakan bahwa Yona bukanlah wanita biasa. Ada sesuatu yang agung, sesuatu yang tak dapat dijelaskan, yang terpancar dari dirinya. Malam itu, setelah hujan reda dan desa kembali tenang,
Yona memutuskan untuk berbicara dengan Ilham di tepi sungai, tempat mereka pertama kali bertemu. "Mas Ilham, aku ingin bertanya sesuatu," kata Yona dengan hati-hati. "Apa yang membuatmu selalu berbuat baik kepada orang lain, bahkan ketika mereka tidak menghargaimu?" Ilham terdiam sejenak. Ia menatap aliran sungai sebelum menjawab, "Karena itu adalah ajaran yang saya yakini. Hidup ini bukan tentang dihargai, tetapi tentang menjadi bermanfaat. Jika saya bisa membuat orang lain bahagia, itulah kebahagiaan saya." Jawaban itu membuat Yona terharu. Ia tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Namun, sebuah pertanyaan besar masih menggantung di hatinya. "Mas Ilham," lanjut Yona, "kalau suatu saat kamu tahu bahwa aku bukan siapa yang kamu kira, apakah kamu akan tetap mempercayaiku?" Ilham menatap Yona, matanya penuh kelembutan. "Kepercayaan itu bukan tentang siapa kamu di masa lalu atau sekarang, tetapi tentang apa yang ada di hatimu. Selama hatimu tetap tulus, aku akan percaya." Kata-kata itu menjadi penutup malam yang penuh makna. Dalam hati Yona, cinta mulai bersemi. Namun, ia sadar bahwa jalan menuju cinta sejati tak akan mudah. Hari demi hari berlalu, dan perasaan Yona terhadap Ilham semakin kuat. Ia merasa telah menemukan ketulusan kasih tanpa pamrih, dan rasa hormat yang sejati. Sebuah beban besar menghantui pikirannya. Bagaimana jika Ilham mengetahui kebenaran tentang identitasnya sebagai Nyi Roro Kidul? Apakah ia akan tetap mencintainya? Atau justru merasa dikhianati? Di suatu malam yang sunyi, Yona duduk di tepi sungai, menatap bayangan dirinya di air yang jernih. Ia memanggil Dayang Maria secara diam-diam. "Dayang, aku mulai mencintainya," bisik Yona. "Tetapi aku takut, jika aku mengungkapkan siapa diriku, apakah dia akan tetap mau bersamaku?" Dayang Maria mengangguk dengan penuh pengertian. "Ratu, cinta sejati adalah ujian. Jika pria itu benar-benar mencintai Anda, ia akan menerima apapun kebenarannya. Tetapi Anda harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi." Kata-kata Dayang Maria memberikan Yona keberanian. Ia memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya pada waktu yang tepat. Sebelum itu, ia ingin memastikan bahwa Ilham benar-benar tulus dan tidak tergoda oleh duniawi. Sebulan setelah banjir surut, Desa Jamblang mengadakan acara syukuran besar untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Penduduk desa berkumpul di lapangan utama, membawa makanan dan hasil bumi sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Yona turut membantu memasak di dapur umum bersama para ibu-ibu desa. Di tengah perayaan, Kiai Sahal memberikan ceramah singkat tentang pentingnya kebersamaan dan rasa syukur. Setelah itu, ia memanggil Ilham Bintang ke depan. "Ilham, sebagai salah satu santri terbaik, kamu telah menunjukkan keteladanan bagi kami semua," ujar Kiai Sahal. "Kami mendoakan agar kamu segera menemukan pendamping hidup yang sepadan dengan kebaikan hatimu." Ucapan itu membuat Ilham tersenyum malu. Ia melirik sekilas ke arah Yona, yang berdiri di antara kerumunan. Jantung Yona berdegup kencang. Mungkinkah Ilham memiliki perasaan yang sama? Namun, suasana bahagia itu terganggu dengan kehadiran Doni, pedagang kaya yang pernah ditolak Yona. Ia datang membawa rombongan besar, lengkap dengan hadiah mewah berupa kain sutra dan perhiasan emas. "Aku ingin memberikan sumbangan untuk desa ini," ujar Doni dengan nada sombong. "Dan juga, aku ingin meminta Yona untuk menjadi istriku. Tidak ada yang lebih pantas untuk wanita cantik sepertinya selain kehidupan mewah di kota." Semua mata tertuju pada Yona. Bisik-bisik mulai terdengar di antara ibu-ibu desa, sementara Ilham hanya menunduk, merasa dirinya tak pantas bersaing dengan pria seperti Doni. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak ingin kehilangan Yona. Yona melangkah dengan langkah mantap, menatap dalam-dalam ke mata Doni. "Doni, saya menghargai perhatian Anda, namun saya tidak bisa menerima lamaran ini," ujarnya dengan suara yang penuh keyakinan. Kerumunan yang hadir terdiam, terkejut dengan pernyataan tersebut. Doni tampak marah. Namun ia berusaha menahan rasa malu yang mulai muncul. "Kenapa Yona? Apa yang kurang dari diriku? Aku mampu memberimu segalanya," tanyanya dengan nada penuh tanya. "Segalanya yang Anda tawarkan tidak sebanding dengan ketulusan hati," jawab Yona dengan tenang. "Saya tidak butuh emas atau kemewahan. Apa yang saya cari adalah cinta yang tulus."
Kata-kata tersebut membuat Ilham terdiam sejenak. Ia mulai menyadari bahwa Yona bukanlah wanita biasa. Ia memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, meskipun ia terkesan, Ilham merasa tak berdaya. Apa yang bisa ia tawarkan kepada Yona selain kehidupan sederhananya? Malam itu, setelah perayaan usai, Ilham memutuskan untuk berbicara dengan Yona. Mereka bertemu di tempat biasa di tepi sungai, tempat yang selalu menyuguhkan ketenangan. Angin malam berhembus lembut, sementara suara gemericik air mengisi keheningan. "Yona," ujar Ilham dengan suara lembut, "aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku ingin jujur padamu. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, ada sesuatu yang berbeda. Kamu bukan hanya cantik, tetapi juga baik hati dan bijaksana. Namun, aku hanyalah seorang santri biasa. Aku tidak punya apa-apa selain keikhlasan hatiku." Yona tersenyum lembut. "Mas Ilham, aku tidak mencari kekayaan atau kemewahan. Yang aku inginkan adalah seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Dan aku merasa, aku sudah menemukannya pada dirimu." Kata-kata itu membuat hati Ilham bergetar. Ia hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, sebelum ia sempat merespons, Yona melanjutkan, "Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Aku bukan orang biasa. Ada rahasia besar tentang diriku yang harus kamu terima jika kita ingin melangkah bersama." Ilham menatapnya dengan penuh perhatian. "Apapun itu, aku akan mendengarnya. Aku siap menerimanya. Yona, selama itu datang dari hatimu." Yona menarik nafas dalam-dalam. "Baiklah, Mas Ilham. Besok malam aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Jika setelah itu kamu masih ingin bersamaku, aku akan memberikan segalanya." Ilham mengangguk mantap. "Aku akan ada di sana." Malam yang dinantikan pun tiba. Langit desa Jamblang dihiasi gemerlap bintang seolah menjadi saksi dari sebuah peristiwa penting. Di tepi sungai, Yona berdiri dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kegugupan yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya ia akan membuka identitas sejatinya kepada seseorang yang ia cintai. Tak lama setelah itu, Ilham datang. Mengenakan pakaian sederhana khas seorang santri, wajahnya memancarkan ketenangan meskipun terlihat serius. Ia mendekati Yona, dan mereka saling bertukar pandang dalam diam beberapa saat. "Aku siap mendengarkan apapun yang ingin kamu sampaikan, Yona," kata Ilham akhirnya, memecah keheningan. Yona mengangguk. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang tenang namun berwibawa, "Mas Ilham, aku bukan wanita biasa seperti yang kamu kira. Nama asliku adalah Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan." Ilham terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia menatap Yona dengan penuh perhatian, mencari tanda bahwa itu hanya sebuah lelucon. Namun, mata Yona memancarkan kejujuran yang dalam. "Aku datang ke desa ini untuk mencari cinta sejati," lanjut Yona. "Aku telah hidup dalam kemewahan, tetapi aku tak pernah menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus, tanpa memandang kekuasaanku atau keindahanku sebagai seorang ratu. Aku ingin tahu, apakah ada manusia yang bisa mencintaiku apa adanya?" Ilham menghela nafas panjang. "Jadi selama ini, semua yang kamu lakukan di desa ini adalah untuk menguji ketulusan orang-orang?" Yona mengangguk. "Benar, dan aku menemukan sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, Mas Ilham. Ketulusan, kebaikan hati, dan kesederhanaanmu membuatku percaya bahwa kamu adalah orang yang selama ini aku cari." Ilham duduk di atas batu besar di tepi sungai, masih mencoba mencerna kenyataan yang baru saja Yona ungkapkan. Ia menundukkan kepala, memandang air sungai yang mengalir pelan. "Aku tidak tahu harus berkata apa," ujar Ilham akhirnya. "Aku hanyalah manusia biasa, Yona. Tak pernah terbayangkan bahwa aku akan menjadi bagian dari kehidupan seseorang sepertimu." Yona tersenyum dengan lembut. "Aku tidak menginginkan apapun darimu selain ketulusanmu, Mas Ilham. Aku tidak peduli dengan status atau kekayaanmu. Yang kuinginkan hanyalah tahu apakah kamu bisa menerima aku dengan segala kebenaran yang ada tentang diriku." Ilham terdiam sejenak. Hatinya berdebar,
bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa kagum yang mendalam pada keberanian dan ketulusan hati Yona. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke mata Yona. "Yona, atau Nyi Roro Kidul," kata Ilham dengan pelan. "Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, tetapi karena apa yang ada di dalam hatimu. Meskipun kamu seorang ratu, itu tidak akan mengubah perasaanku." Yona tersenyum bahagia. Air matanya mengalir perlahan, bukan karena kesedihan, namun karena kebahagiaan yang begitu mendalam, suatu perasaan yang sudah lama ia rindukan. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, air sungai tiba-tiba berubah warna menjadi hijau kebiruan, bersinar lembut. Angin bertiup kencang, dan suasana menjadi mencekam. Dayang Maria muncul dari balik pepohonan, mengenakan pakaian istana. "Ratu, mohon maaf, tetapi Anda tidak bisa begitu saja memilih manusia ini," kata Dayang Maria dengan nada serius. "Hukum istana melarang sang ratu menikahi manusia tanpa ujian terakhir." Yona menatap Dayang Maria dengan ragu. "Apa maksudmu, Dayang? Manusia ini harus membuktikan keberanian dan ketulusannya sekali lagi," jawab Dayang Maria. "Ia harus mengikuti ujian di Laut Selatan. Jika ia berhasil, barulah ia layak menjadi pasangan Anda." Ilham mengangguk tanpa ragu. "Aku akan mengikuti ujian itu. Apapun yang harus aku lakukan, aku akan melakukannya demi cintaku kepada Yona." Yona ingin menentang, namun ia tahu bahwa Dayang Maria hanya menjalankan peraturan istana. Dengan hati berat, ia mengangguk. "Baiklah, Dayang. Tetapi pastikan ujian ini adil dan jangan membahayakan nyawa Mas Ilham." Malam itu, Ilham dibawa oleh Dayang Maria ke pantai. Tempat ia harus menghadapi 3 ujian yang menguji keberanian, kesetiaan, dan ketulusannya. Tantangan pertama, ombak besar. Ilham harus berdiri di tepi pantai, menghadapi ombak besar yang datang dengan kuat. Namun, ia tidak mundur. Ia berdiri dengan tenang dan membaca doa yang ia pelajari di pesantren. Akhirnya, ombak itu surut, seolah menghormati keberaniannya. Tantangan kedua, pilihan hati. Dayang Maria memperlihatkan 2 bayangan Yona. Satu mengenakan pakaian mewah sebagai ratu dan satu lagi berpakaian sederhana. Ilham diminta memilih siapa yang ingin ia nikahi. Tanpa ragu, Ilham memilih Yona dalam pakaian sederhana. "Karena itulah dia yang aku kenal dan aku cintai," katanya dengan tulus. Tantangan ketiga, pengorbanan. Sebagai ujian terakhir, Ilham diminta untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga baginya. Ia mengeluarkan kitab suci yang selalu ia bawa, simbol dari pengabdian dan keyakinannya. "Ini adalah yang paling berharga bagiku. Namun aku rela memberikannya jika itu bagian dari ujian," katanya. Namun, Dayang Maria mengembalikan kitab itu kepada Ilham. "Kamu telah membuktikan bahwa kamu rela berkorban, tetapi tidak ada yang akan merampas keyakinanmu. Kamu lulus, Ilham." Ilham kembali menemui Yona dengan senyum kemenangan. Di bawah sinar bulan, mereka saling menatap dengan penuh cinta. "Mas Ilham," kata Yona dengan lembut, "kamu telah membuktikan segalanya. Aku tahu sekarang bahwa kamu adalah orang yang selama ini aku cari." Ilham menggenggam tangan Yona, "Dan aku tahu bahwa kamu adalah takdirku." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, mereka berdua mengikat janji untuk saling menyayangi dan mendukung satu sama lain. Cinta sejati antara seorang manusia dan Ratu Laut Selatan lahir, membuktikan bahwa ketulusan adalah kekuatan terbesar yang mampu melampaui batas-batas duniawi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.